Pernah nggak sih pas lagi asik-asiknya online kita berhenti sejenak dan kepikiran, ini semua sebenarnya gimana cara kerjanya ya? Nah hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik internet. Sebuah teknologi yang kita pakai tiap detik tapi mungkin jarang kita pikirin lebih dalam. Benar kan? Cuma satu klik doang. Dan wus, seluruh dunia, mulai dari video di belahan bumi lain, berita paling update, sampai chat dari teman, langsung muncul di depan mata. Ini bukan sulap loh. Ini adalah sebuah sistem rekayasa yang luar biasa keren. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih yang sebetulnya terjadi waktu jari kita ngeklik sesuatu di layar? Jadi, apa itu internet? Gampangnya gini deh, bayangin internet itu kayak jaringan jalan tol informasi super raksasa yang nyambungin seluruh dunia. Jaringan inilah yang bikin miliaran perangkat bisa saling ngobrol satu sama lain. Biar makin kebayang, yuk kita coba ikuti perjalanan sebuah paket data kecil. Anggap aja kita lagi ngelacak paket ini dari perangkat kita sampai ke tujuannya. Nah, di perjalanan ini ada 4 pemain utamanya. Pertama ada klien, ini ya laptop atau HP kita. Kedua ada server, ini komputernya si penyedia konten, tempat semua data yang kita mau disimpan. Ketiga ada router, si kotak wifi di rumah yang tugasnya kayak polisi lalu lintas. Dan terakhir, tentu aja ISP atau provider internet kita yang nyediain jalan tolnya. Alurnya tuh simple banget sebetulnya. Satu, perangkat kita, si klien, minta sesuatu. Misalnya mau lihat foto kucing lucu. Dua, router dan ISP kita langsung cari alamat server tempat foto itu berada. Tiga, servernya terima permintaan, cari fotonya. Dan empat, server kirim balik foto itu ke kita. Kelihatannya panjang, tapi semua ini terjadi dalam kedipan mata. Tapi tunggu dulu, dengan miliaran data yang lalu lalang tiap detik, kok bisa ya semuanya sampai dengan selamat dan nggak saling tabrakan? Nah, jawabannya adalah karena ada aturan main yang wajib dipatuhi semua orang. Namanya protokol. Aturan main utamanya ini disebut TCP/IP. Anggap aja ini adalah bahasa universal yang dipakai semua perangkat di internet. Tanpa aturan ini, wah, bisa-bisa komunikasi jadi kacau balau. TCP/IP inilah yang jadi jaminan kalau data kita bakal sampai dengan aman, utuh, dan sesuai urutan. Nah, ini bagian yang paling seru menurut saya. Kunci buat ngertiin ini adalah dengan ngelihat TCP dan IP sebagai sebuah tim. TCP itu tugasnya kayak petugas pengepakan. Dia yang mecah data gede jadi paket-paket kecil, terus dikasih nomor urut biar nggak ketukar. Sementara IP, dia ini si kurirnya. Dia yang nulis alamat tujuan di tiap paket dan nyariin rute tercepat buat nganterinnya. Wah, kerjasama yang sempurna kan? Oke, sekarang kita tahu cara kerjanya. Tapi, dari mana sih semua ini berawal? Yuk kita lihat sedikit sejarah singkatnya. Perjalanannya ini cepat banget loh. Semua berawal di tahun 1969 dari sebuah proyek militer bernama ARPANET. Terus, lompatan besarnya terjadi di tahun 83, waktu TCP/IP jadi bahasa standar. Nah, di awal 90-an, muncullah World Wide Web atau WWW, yang bikin internet jadi gampang dipakai siapa aja. Nggak lama, di tahun 94, internet langsung meledak jadi fenomena global. Slide ini benar-benar ngerangkum semuanya. Coba bayangin. Dari sebuah jaringan kecil yang rahasia, sekarang jadi infrastruktur global yang menopang hampir semua aspek kehidupan kita. Perubahannya luar biasa banget, cuma dalam beberapa dekade. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua teori tadi ke hal-hal yang kita lakuin setiap hari. Tiap kali kita nge-scroll media sosial, sadar nggak sadar, kita itu lagi ngirim ribuan permintaan kecil dari HP kita, si klien, ke servernya Instagram atau TikTok. Dan setiap foto dan video yang muncul, itu dikirim balik ke kita pakai aturan main yang sama persis, TCP/IP. Atau pas lagi nonton film, nah TCP itu pahlawan di balik layarnya. Dia yang mecah file video yang super gede itu jadi ribuan paket kecil, terus dikirim satu-satu secara berurutan. Makanya kita bisa nonton lancar jaya tanpa buffering. Bahkan hal yang kelihatannya instan, kayak nyari sesuatu di Google atau nyimpen file di cloud, semuanya ngikutin siklus yang sama. Permintaan dari klien, diproses sama server, terus data dikirim balik. Fondasinya, ya itu lagi. Jadi, intinya begini, meskipun internet kelihatannya luas dan gak terbatas, semua yang kita lakukan online, mau itu kirim email, nonton video, main game, semuanya berjalan di atas 3 pilar yang sama, klien, server, dan aturan main TCP/IP. Jadi, dari proyek militer yang sederhana, internet tumbuh jadi jaringan raksasa yang menghubungin kita semua dan benar-benar mengubah dunia.
Nah, pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng adalah, setelah kita berhasil menghubungkan mesin, kira-kira koneksi antar manusia seperti apa ya yang selanjutnya paling penting untuk kita bangun? Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di bahasan berikutnya.